memberkati kami dan orang-orang di sekitar kami. Berkati mulut bibir hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh Kudus bekerja Tuhan, baik di dalam hamba-Mu maupun semua orang yang ada di sini, sehingga kami bisa mengaktifkan Tuhan Roh Kudus kembali untuk melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Ya boleh duduk sekarang, silakan semuanya. Oke, terima kasih. Cek, oke, thank you Darren. Alright, keren. Keren nggak ini PPT-nya? Kita kasih appreciation dulu buat tim presentation. Wow, keren banget. Jadi ini give and take. By the way, kita akan membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Forgiveness, ya. Tentang atau pengampunan. Ini dari gua atau dari mana suaranya? Oh oke, nggak apa-apa. Yaudah, sambil dibenerin. Give and take ini kita akan membicarakan tentang forgiveness. Ada yang mungkin sebelum gue mulai gitu ya, gue mau tanya dulu, apakah kalian kira-kira tahu di usia muda, maksudnya di anak-anak muda gitu ya, apa tema khotbah yang paling diminati sama anak-anak muda? Ada yang tahu nggak? Kasih, betul. Ya, biasanya tentang berpacaran, tentang pasangan hidup, relationship itu yang paling tinggi minatnya, ya. Tapi hari ini kita membahas tentang apa? Forgiveness. Tahu yang paling rendah, tahu nggak apa? Tentang perpuluhan. Seriusan. Ada surveinya. Gue baru lihat kemarin, gue juga iseng waktu gue nge-search ini kayak apa ya? Terus kayak oke, anyway. Tapi intinya karena yang paling tinggi itu adalah percintaan, pacaran, relationship ya. Jadi gue sarankan kalau kalian mau mendengarkan itu, kalian ikut Dating 101. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau mendengarkan itu secara 7 minggu berturut-turut gitu ya di tempat ini, bukan di tempat ini, di TC lantai 2 nanti lokasinya, bisa kalian ikut Dating 101. Tapi hari ini kita tidak akan membahas tentang cinta-cintaan, relationship, tapi kita hari ini akan membahas tentang yang namanya forgiveness. Ini udah part ketiga by the way, yang di part ke-1 itu ada Toro yang sekarang lagi di US, ngebawa dengan sangat keren, dia waktu itu memberikan beberapa poin-poin yang sangat penting banget. Dan minggu lalu, again very great gitu ya, by Gary, ada 3 story yang kemarin dia sampaikan. Dan karena yang minggu lalu dan 2 minggu lalu sudah sangat keren, gue waktu menyiapkan ini sangat bingung. Gue bahas apa lagi ya gitu. Tapi intinya, jadi hari ini gue akan ada beberapa yang bisa gue saksikan di kehidupan gue, karena I'm not a stranger to forgiveness. Gue ada naik turun dengan forgiveness, gue termasuk orang yang sangat sulit untuk mengampuni. Dan believe it or not gitu ya, gue sempat bertanya kenapa ya ada series forgiveness ini. Dan gue punya satu fakta yang menurut gue sangat relate, at least ke gue. Tapi gue pengen ada temannya di sini. Believe it or not, forgiveness atau forgiving someone is not easy. Right? It is not an easy thing to do. Terlebih lagi, di saat kita harus memaafkan orang yang menyakiti kita dan dia tidak merasa salah. Ditambah lagi, misalnya dia sudah menyakiti kita, dia tidak merasa salah. Terus ada lagi nih tambahan yang ketiga, dia berpikir dia korbannya. It becomes even harder and harder, right? Forgiving someone is not an easy thing to do. Itulah kenapa gitu ya, di series ini, di series Give and Take ini, kita tuh pengen kasih bahwa forgiveness it's not just the thing that you have to do. It is not just the thing that you have to do at that time. Forgiveness is a continuous process. You cannot just forgive someone and then forget about it. No, it will come back to you, believe it or not. Dan gue punya pengalaman tentang forgiveness. Gue akan share bahwa gue not born from a perfect family. My parents are divorced. Dan di saat itu gue ada di sana. Di setiap argumen mereka gue ada di sana. Di saat argumen mereka yang terakhir pun gue ada di sana. Dan gue tidak pernah, dan gue di saat itu gitu ya, gue tuh selalu gak pernah keluar dari pikiran gue di saat itu, di saat gue kembali lagi ke momen itu, dan gue selalu berpikir kalau gue ngomong ini waktu itu bakal berubah pasti semuanya. Gue selalu berpikir kalau aja di saat itu
gue ngomong, gue ngelakuin ini. Kalau aja di saat itu, gue tuh ngelakuin itu, gue ngelakuin ini. Gue rasa mereka harusnya gak kayak gini deh. Gue rasa pasti ada hasil yang lebih baik. Kalau aja saat itu gue gak kesulut emosi misalnya. Kalau saja saat itu gue tidak ngomong ini ke A, gue tidak ngomong ini ke B. Kalau aja waktu itu ada kakak gue, kalau aja waktu itu ada adik gue, kalau aja waktu itu semuanya ada di sana. Bukan cuman gue dan orang tua gue di situ. Semuanya pasti bisa berubah. Dan gue selalu waktu demi waktu gitu ya, di saat gue sudah melepaskan pengampunan di situ ya, gue udah bilang gue udah mengampuni semua yang diperbuat sama orang tua gue, semua yang diperbuat sama mama gue, sama papa gue udah ngomong itu. But it doesn't mean I'm escaped from it. Karena memorinya masih ada di kepala gue dan itu masih bisa kembali lagi menghantui gue. Dan di saat itu gue tuh merasa kayak, apakah gue sebenarnya belum mengampuni dengan benar ya? Karena pada saat itu gue sempat baca di Efesus 4 ayat 31 sampai 32, itu ada suruhannya dan jelas banget. Dan ini adalah alasan kenapa gue mau melepaskan gue dari kepahitan itu. Jadi di Efesus 4 ayat 31 sampai 32 di sini tuh jelas banget dibilang bahwa get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Singkirkan semua kepahitan, semua kemarahan, semua amarah gitu ya, semua slander yang ada di kepala kita. Dan selanjutnya adalah be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Di saat momen ini pada saat gue membaca ini gitu ya, waktu itu gue langsung kayak, gue harus melepaskan pengampunan dan gue gak bisa stay di dalam kepahitan ini. Gue gak bisa stay di dalam momen dimana gue selalu berpikir, oke, gue gak bisa kembali ke masa lalu lagi dan gue gak bisa selalu ada di posisi itu. But I still grieve about it. Gue masih sangat sedih tentang itu. Dan gue masih ada perasaan yang menurut gue, apakah gue benar-benar sudah mengampuni? Kalau gue masih bisa merasakan grief, apakah benar-benar gue mengampuni di momen itu gitu? Apakah di saat gue masih merasa agak awkward gitu kalau ketemu orang yang menyakiti gue, apakah gue benar-benar sudah mengampuni orang itu? Dan apakah di sini semua familiar dengan 5 stages of grief? Ada denial, ada anger, bargaining, depression, and acceptance. Ya di sini ada sih. Ini adalah denial, yang kedua itu ada anger, yang ketiga bargaining, yang keempat depression, dan yang terakhir itu acceptance. Ada yang familiar dengan stages ini? Gue dulu sempat berpikir kayaknya gue gak pernah keluar dari stages ini. Akhirnya di satu tempat, di satu titik gitu ya, gue berpikir kayaknya this stages is a scam bro. Dan gue dikonfirmasi setelah gue baca bukunya Joel, I forgot who's the name, tapi di buku itu dia ngomong katanya grief is not linear. Ini gak linear. Jadi seolah-olah kalau abis lu denial, lu akan anger. Abis anger, lu akan bargaining, depression, and then acceptance. And then that's it. Lu tidak akan merasakan grief lagi. Bro, you won't. Grief comes in wave. Grief will come to you again. Rasa sedih itu pasti akan datang lagi kepada kalian. It's a spiral. Not a linear phase. Bukan garis lurus, tapi garis melingkar. Pada suatu saat, lingkaran misalnya di atas sini adalah tempat kita merasakan grief. Ada suatu saat kita akan kembali lagi kena dengan perasaan itu. Dan kita akan berputar lagi, dan kita akan kena lagi ke perasaan itu. Dan kita akan berputar lagi, kena lagi dengan perasaan itu. Meskipun, kabar baiknya adalah lingkarannya semakin lama semakin besar. Jadi kita akan semakin jarang terkena grievance itu. Dan apakah itu tanda bahwa berarti gue belum mengampuni dengan benar dong. Berarti gue belum melepaskan pengampunan dengan benar dong. Gue masih merasakan griefnya. Gue masih merasakan sedihnya. Gue masih merasakan rasa sakitnya. Well, mungkin gak sesakit itu, tapi gue masih merasakan ada awkwardness di saat gue memiliki memori kembali tentang itu. Nah, oleh karena itu, gitu ya, Petrus, salah satu orang yang kita juga bahas di Give and Take yang pertama, itu mengatakan, dia menanyakan,
Tuhan, sebenarnya berapa banyak kali sih aku harus memaafkan orang? Ini ada di Matius 8 ayat 21 sampai 22. Harus berapa kali kita harus memaafkan orang? 70 kali 7. So it is in total gitu ya, kita memaafkan dibilang katanya 490 kali. What if it is the same feeling? What if it's the same mistakes? Bagaimana kalau orang itu melakukan kesalahan yang sama, Tuhan? Karena di sini gue yakin Petrus itu ngomong kayak, Tuhan, seberapa banyak sih kita harus ngasih maafin orang yang 7 kali yang bersalah kepada kita, kepada saya, Tuhan? 7 kali kah? Gue yakin Petrus ngomong itu karena kalau gue ngomong itu 7 kali, gue udah maafin lu 7 kali. Itu gue mikir kayak udah banyak banget. Gue mikir, Tuhan 7 kali kan, gue maafin orang 7 kali kan, itu kayak udah banyak banget tuh. Gue udah generous banget tuh Tuhan, gue ngasih 7 kali maafin orang. Tapi Tuhan bilang, bro, chill. No, not 7 times. This is refined, but 70 times 7. 490 kali. Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan karena jumlahnya, ini bukan masalah tentang lu maafin orang 7 kali, lu harus maafin orang 490 kali. No. But you just have to forgive them. Because that same mistake, that spiral pasti akan come back to you. Dan itu akan merimain kalian, oke, gue udah memaafkan orang itu. Jadi pada saat memori itu datang kembali ke kalian, it can give you the strength. You can have the reminder pada saat masalah itu kalian di-remind lagi pada masalah itu. Kalian juga bisa remind lagi pada masalah itu, gue sudah melepaskan pengampunan pada masalah ini, so I would have no worry about it at all. Tapi apakah salah kita punya grievance itu? No, it is not a mistake. Karena apa? Forgiveness isn't actually a one-time event. Forgiveness is an ongoing process. Jadi kalau gue tanya, apakah gue sudah memaafkan? Apakah gue sudah melepaskan pengampunan terhadap orang tua gue, terhadap mama gue, terhadap papa gue, terhadap keluarga gue? I would say that I have. Tapi apakah memori itu masih bisa menghantui gue? Well, it will. But I will remind that memory that I have released forgiveness. Gue akan mengingatkan kepada memori itu bahwa gue sudah memberikan permintaan maaf. Gue sudah melepaskan pengampunan terhadap hal itu. Karena apa? Ini yang minggu lalu Gary sampaikan dan sangat baik banget disampaikan sama Gary. Karena apa? The devil want to use your shame to drive you away from God. He will use your own memory, your own head to turn it back against you. Jadi di saat kita berpikir kita sudah lolos dari satu tempat gitu ya, kita sudah lolos dari satu tempat, misalnya oke, kita udah lolos, sudah melepaskan pengampunan, doesn't mean the devil is not staying in the past. The devil will work on your past and give it and pass it to your future, bahwa lu lihat nih rasa sakit lu yang ada di sini. Dia akan merimain kita dengan rasa sakit itu dan kita akan dan berusaha untuk membuat kita lupa bahwa kita tuh sudah memaafkan, sudah melepaskan pengampunan. Dan di saat itu sudah terjadi gitu ya, kita merasakan rasa itu kita membuat jadi doubting ourselves. Membuat kita doubting, apakah benar ya gue sudah melepaskan pengampunan di masa itu? Ini bukan tentang kita sudah melepaskan pengampunan di masa itu atau belum, tapi ini tentang kita mengingatkan kepada si jahat bahwa I have done that. Gue ingetin kepada lo, gue sudah mengampuni. Gue ingetin kepada masa lalu gue sudah mengampuni masa itu, gue sudah mengampuni di masa itu dan gue tidak perlu dwell lagi di masa lalu gue. Dan sekarang gue pengen menggunakan rasa itu untuk stay di mana dengan gue bisa stay dengan Tuhan. Karena selain daripada kita memiliki rasa malu, kita juga punya rasa bersalah yang kemarin Gary juga bilang, dia bisa menggunakan rasa guilt kita untuk mengarahkan kita kepada kasihnya Tuhan, yang mana Tuhan itu sudah memberikan forgiveness yang begitu besar kepada kita. So I have no time to dwell in that past anymore. Dan apakah kita akan kembali lagi ke masa itu?
they will keep reminding you. See, forgiveness is actually an act of obedience. Forgiveness itu adalah sebuah tindak patuh kita kepada Tuhan, bahwa ini juga sebuah jalan bagaimana kita bisa menyelesaikan nih jalan kita menuju semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Kalau kita sudah memilih gitu ya, sudah memilih untuk I forgive, untuk melepaskan pengampunan, melepaskan kepahitan di masa itu, you can be confident that you've been set free. I've been free with it. Jadi meskipun that feeling comes back, meskipun kita ketemu lagi dengan orang itu misalnya yang menyakiti kita, meskipun kita harus ketemu lagi dengan orang yang telah memberikan kita luka yang sangat dalam, dan itu pasti akan bring some awkwardness. But you need to remind those feelings bahwa I have obeyed God. I want to obey God. Gua pengen patuh kepada Tuhan dan gua pengen melepaskan pengampunan. And you remind that feelings, ingatkan kepada perasaan itu, I have released forgiveness for this. Jadi apapun yang dia lakukan di kedepannya, yang dia katakan di masa lalu, this will not change what I am today. Apapun rasa sakit yang sudah diberikan kepada kita, yang kita rasakan sekarang gitu ya, meskipun pada masa itu tidak akan mengubah siapa kita hari ini karena kita sudah melepaskan pengampunan. You don't have to feel fine to be free. You can still feel sad, but you are free. Because freedom comes from God. Not comes from your feelings, it comes from God. You can still feel sad and be free. You can still feel angry and be free. Because you are not controlled by the feeling, but you control that feelings. God gave you the freedom to control that feelings. Tuhan yang memberikan kita kebebasan untuk bisa mengontrol feeling, perasaan kita, dibandingkan dengan kita yang dikontrol oleh perasaan kita. Jadi apakah kita masih bisa sedih di saat kita bebas? Of course you can. Feel free to feel sad. Because sadness, karena kesedihan bukan berarti kita terperangkap. Itu menandakan bahwa we are human. Even Jesus wept. Even Jesus feels sad. When the time that he needs to feel sad, di saat dia harus merasakan sedih, he feels sad. Tapi dengan kesedihannya itu, dia bisa memuliakan nama Tuhan dengan apa? Membangkitkan Lazarus. Can you imagine what miracle? Bisakah kita bayangkan coba? Apa mukjizat yang bisa kita lakukan di saat kita sedang merasakan sedih mungkin? Di saat kita sedang merasakan marah? Bisakah bayangkan coba, di saat Yesus sedang sedih, dia bisa melakukan keajaiban yang begitu luar biasa. Imagine what we can do when we are angry and we use it to release God miracle. So make that feeling, jadikanlah perasaan itu, jadikanlah those anger, those sadness, those grievance, setiap kesedihan yang ada di diri kita itu, jadikanlah itu kekuatan untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Bukan jadi kita didikte oleh perasaan itu. So I want us all, gue pengen kita semua buka di ayat Yohanes ayat 20, dari Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 23. Nggak ada di depan, jadi gue pengen kita baca sama-sama. Coba kita baca yang terjemahan baru aja gitu ya, baca Indonesia biar gampang. Atau mau yang NIV? Nggak usah. Oke, Yohanes 20 ayat 21 sampai 3. Udah ketemu semuanya? Oke, Venu doang yang udah ketemu.
Ada Alkitab kan semuanya di handphonenya? Ada, ya. Ada yang nggak ada Alkitab di handphonenya tapi pakai fisik, siapa tahu kan, siapa tahu. Oke, udah ketemu semuanya? Dah, oke. Boleh kita bacakan di hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Amin. Can you see that what God did, apa yang Tuhan lakukan sebelum Tuhan menyuruh kita mengampuni dan mengasih tahu kalau kita diampuni? Apa yang Tuhan lakukan sebelum Tuhan nyuruh kita mengampuni orang lain? Dia menghembuskan Roh Kudus. Di ayat 22, di situ Firman berkata bahwa dia menghembuskan Roh Kudus, setelah itu dia bilang ampunilah orang, maka dosanya akan diampuni. Right? So, in order we want to forgive someone, we cannot do it by ourselves as well. Well, we know that to be free, we need God, right? Gue udah bilang tadi, untuk kita bisa jadi bebas, kita butuh Tuhan. But forgiveness is one of the freest things. Pengampunan itu membebaskan kita. Dan untuk merasakan kebebasan itu, Tuhan juga mengatakan bahwa dia menghembuskan Roh Kudus ke dalam kita. So we cannot do it alone. It will be hard. Kalau kata yang datang doa fajar kemarin, Pak Ju bilang, jangan sendirian, kamu gak akan kuat, biar orang lain aja. Ya. Karena buat apa kamu sendirian, gitu ya? Sedangkan ada orang, ada sosok yang selalu ingin menemani kamu, selalu ingin membantu kamu, selalu ingin mensupport kamu. Apapun yang kamu lakukan dan untuk mengarahkan kamu selalu ke jalan yang benar. Buat apa kamu sendirian kalau begitu? So bring God to it. I know it's hard, it's not an easy things to do. Kita sudah sepakat tadi ya di pertama-tama bahwa forgiving is not an easy thing to do. So daripada kita berkutat gitu ya, daripada kita berfokus kepada rasa sedihnya itu, let's fill that gap. Mari kita isi gap itu dengan Tuhan. Jadi di sini ada 4 cara yang praktis ya, yang kalian bisa lakukan langsung kalau kalian ingin mengaplikasikan forgiveness ini ke orang-orang yang ada di sekitar kalian atau orang-orang yang telah menyakiti kalian. Yang pertama, recognize that it takes practice. Ada orang yang bilang katanya forgiveness is a skill, and like any skill, it gets easier with practice. Kalau kita sudah pernah memaafkan kesalahan yang sangat besar gitu ya, akan lebih mudah untuk kita memaafkan kesalahan yang kecil-kecil, katanya seperti itu. Jadi jangan discourage, jangan sedih, jangan malah udahlah susah gue gak usah maafin orang ini. No, don't do that. Kita harus choose forgiveness multiple times of the same offense. Itu adalah salah satu bagian dari prosesnya. Saat kita, ini gue mau berusaha untuk memaafkan orang ini, masih susah sih, iya sih masih susah, tapi ya udah, gue akan mulai dari diri gue dulu. Gue mau memaafkan orang ini. Perkatakan dia, doakan, dan pada saat kalian melakukan itu, it will get easier and easier because it is a practice. Lalu yang kedua, you can ask for help. You don't have to do this alone. Ingat, bukan hanya pada saat kalian alone, kalian minta Tuhan. Kalian juga di sini you can talk to a trusted friend, a counselor. You can also talk to your small group leader about what you're going through.
Kalian bisa bicara kepada orang-orang yang kalian percaya. Kalian bisa percaya kepada orang-orang yang kalian anggap dia bisa lebih bijak dibanding orang-orang yang lain. Dan yang paling mudah, kalian bisa ngobrol dengan small group leader kalian. Karena itu adalah keduanya. Dia yang pertama, kalian bisa percaya. Yang kedua, semuanya small group leader di sini pasti memiliki hikmat. Karena semua sudah di-train untuk melakukan itu. Benar kan Venu? Kalau ada yang enggak kayak gitu, lapor ke Venu ya. Oke, sorry kayak fokus banget ya. Jadi it won't get easier, but you will release. Ini akan merilis kalian dari forgiveness itu. Pada saat kalian sudah bisa omongin ini ke orang lain, bukannya akan kalian dijudge atau apa, no, but it will release yourself from it. Bahwa kalian tuh nggak sendirian dalam menghadapi ini. Kalian tuh punya teman yang akan, punya orang yang akan support kalian, akan bantu kalian, akan bantu doain kalian. Dan yang ketiga, accept that things might change. Jadi pada saat gue melepaskan pengampunan gitu, apakah keluarga gue kembali lagi seperti normal? Well, I wish, but it doesn't. Ya pada akhirnya mereka tetap bercerai dan ya keluarga gue tetap ya banyak proses yang harus dilakukan dan one thing leads to another, one thing leads to another. Tapi ya, well, it doesn't restore the relationship, but it restore my relationship with God. Things might change, right? Tapi pastikan dari perubahan yang terjadi, pastikan your connection with God get stronger. How do you do that? Bagaimana cara kita memastikan itu bisa lebih kuat? Forgive them. Sorry, it will return to it again. But you need to accept that things might change, tapi your connection with God will get stronger. Dan yang terakhir, remember, it comes down to you. Maksudnya adalah apa? You cannot control other person. Kalian gak bisa ngontrol orang lain. Kalian gak bisa ngontrol, enggak, gue gak mau minta maaf kalau dia gak minta maaf sama gue. Well, you cannot control them. But you can control you. You can control your feelings. You can control yourself. Jadi daripada kita memikirkan, ini orang gini. Daripada kita membingungkan itu, ini kayak kita minum racun dan berharap orang lain meninggal. Jadi daripada kita melakukan itu semua, lebih baik udah kita, okay, I chose to forgive. Di saat dia belum minta maaf atau apapun, go ahead. Share it, gue sudah memaafkan lo dan gue minta maaf kalau gue juga melakukan ini. And then leave it to it. Because it is an act of obedience. Ini adalah sebuah tindakan kepatuhan kalian kepada Tuhan. Bukan kepada orangnya, tapi kepada Tuhan. Ya secara langsungnya gitu ya, kalian sama orang itu. Tapi tetap ada tindakan kalian patuh dengan Tuhan. Dan kalau hal ini masih terasa sulit gitu ya, dan kalian masih merasakan sedih, masih merasakan sakitnya, masih merasakan kenapa ya ini kayak gak bisa lepas dari diri gue. Kenapa ini masih sangat susah banget buat gue lakuin. Well, it's okay. Because of all things that we are trying to talk today, gue pengen kalian ngerti bahwa forgiveness takes time. So let it sit, let it lay down. Forgiveness is like an ice. Ini kayak es, kalian gak bisa paksa itu buat cepetan meleleh, cepat, gak bisa kalian lakuin itu. Di saat kalian mau makan es krim gitu ya, baru keluar dari kulkas, kalian mau langsung scoop tuh es krimnya pakai sendok. Kalau kalian bisa langsung scoop itu, antara satu itu kalian punya kekuatan titan, jadi bisa langsung scoop, atau kedua sendoknya itu udah dipanasin duluan. Gitu ya. Tapi kalian gak bisa langsung scoop itu es krim dengan mudah. Kalian harus tunggu dulu. Let time do it works. Let God do it works. Dan di saat time sudah melakukan itu semua,
kita bisa scoop es krim itu dengan sangat mudah dan kita bisa menikmati hasil dari forgiveness kita. Jadi even if it's still haunting, I will choose to forgive. Even if it took me a lot of pain, I will choose forgiveness. Even if it hurts, I will choose forgiveness. And even when it took a lot of my time, I will choose to forgive. Amin. Gue berharap firman hari ini bisa memberikan kita option baru. Di saat kita disakiti oleh orang lain, di saat kita merasakan sesuatu yang tidak enak dengan orang lain, gue pengen kalian selalu membuka option untuk bisa forgive orang tersebut. Berapa banyak sini yang mau memilih untuk forgive orang lain? Boleh gue lihat tangan-tangannya? Wow. Oke, gue undang semua untuk bangkit berdiri. All agree, gue yakin kita semua setuju bahwa kita tahu forgiving, memaafkan, mengampuni orang lain itu bukan hal yang mudah. Dan seperti hal yang tidak mudah yang lain, kita bisa selalu minta tolong ke Tuhan dan Dia pasti akan selalu bantu kita kapanpun dan dimanapun itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan yang selalu sempurna di dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu memaafkan, mengampuni, dan melepaskan pengampunan itu bukanlah hal yang mudah Tuhan untuk kami lakukan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih kuat dari apapun juga. Kuasa-Mu mampu Tuhan mendobrak segala tembok, segala pintu Tuhan. Dan kami mau minta kuasa-Mu Tuhan untuk membantu kami forgive, membantu kami melepaskan pengampunan Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang telah menyakiti kami Tuhan, orang-orang yang telah memberikan kami Tuhan memori-memori yang tidak baik Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah mengampuni setiap kesalahan. Dengan kuasa yang sama, Engkau juga mengizinkan kami untuk mengampuni kesalahan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kemampuan, atas kuasa-Mu yang telah Engkau berikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dengan kami mengampuni orang lain, dengan kami melepaskan pengampunan kepada orang lain Tuhan, lewat situ juga Engkau akan membebaskan kami. Engkau akan memimpin menuju jalan yang lebih jelas Tuhan, yang lebih mirip dengan-Mu Tuhan, dan menuju jalan yang Engkau ingin kami untuk ada di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu selesai, hamba-Mu selesai, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami bisa pulang Tuhan, kembali Tuhan ke tempat kami masing-masing dengan hal yang baru Tuhan di dalam kami, dan kami bisa lebih mudah Tuhan, lebih mengetahui Tuhan kuasa-Mu yang lebih berkuasa terhadap memberikan pengampunan pada orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Sebentar kami akan lanjut Tuhan ke small group leader kami, ke sesi small group discussion kami Tuhan. Biarlah ada keterbukaan, biarlah Tuhan kami bisa sharing satu sama lain, bisa memberikan pengampunan terhadap satu sama lain, dan bisa memberi support Tuhan terhadap teman-teman kami yang belum bisa melepaskan pengampunan Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan atas kasih-Mu. Dan sebelum kami masuk ke dalam sesi small group discussion, kami akan mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari teman-teman, kita akan meminta berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah kuliahmu, bisnis, pekerjaan, usaha, studimu, keluargamu, apapun yang kau lakukan Tuhan buat berhasil. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Melalui kehidupanmu orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Akan ada kasih yang melimpah mengalir dari dalam hidupmu. Pengampunan yang mengalir dari dalam hidupmu. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya telah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Yes, thank you Kak Iksan. Happy Sunday semuanya. Boleh ke small groupnya masing-masing.